Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ambil hadis ahkam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab As-Shalah. Babu sholatil jama'ati wal imamah. Bab membahas tentang sholat jamaah dan imamah, imam. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaih, ay al-Bukhari wa Muslim. Walahuma ay asy-syaikhan al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah bi khamsin wa ishrina juz'an. Artinya kurang lebih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal dengan muttafaqun alaih. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 25 bagian, bi khamsin wa ishrina juz'an. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Demikian juga menurut riwayat Bukhari dari Abu Sa'id, dia berkata derajah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Yang tadi ada dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian dari Abu Sa'id. Ini sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dari Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah, Abu Sa'id. Bahkan selain dari ketiga sahabat itu tadi, ternyata sahabat-sahabat lain juga ada jalurnya, ada riwayat dari sahabat lain selain ketiga sahabat tadi, yaitu sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Suhaib, Mu'ad, Abdullah ibnu Zaid, Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhum, dan lain sebagainya. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat, dan meskipun ada beberapa perbedaan riwayat, ya, kalau kita cermati tadi, ada yang menggunakan darajatan, ya, ada yang menggunakan juz'an sebagaimana riwayat Abi Hurairah, ya. Ada yang juz'an, ada yang darajatan. Nah, perbedaan riwayat ini atau perbedaan redaksi ini apakah menunjukkan adanya perbedaan makna? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada perbedaan makna. Jadi coba kita perhatikan. Ada hadis yang menggunakan darajatan, ada yang menggunakan juz'an. Ini sebenarnya bimakna wahid, maknanya sama gitu. Kemudian ada
menggunakan sab'in wa ishrin, ada yang menggunakan khamsin wa ishrin. Ini sab'in wa ishrin 27, khamsin wa ishrin 25. Ini nah, perbedaan ini sebenarnya penekanannya bukan pada jumlah, maka secara makna tidak ada perbedaan, baik riwayat itu yang menggunakan bisab'in wa ishrin ataupun bi khamsin wa ishrin, baik yang menggunakan darajatan atau menggunakan lafaz juz'an, karena maknanya penekanannya bukan pada jumlah, tapi penekanannya adalah pada sholat berjamaah. Artinya sholat yang dilakukan dengan berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat yang dilakukan secara munfarid, secara sendirian, tidak berjamaah. Karena penekanannya adalah pada sholat jamaah, bukan pada pahala dari sholat jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama kita menjelaskan bahwa ada kemungkinan, ya kan? Ada kemungkinan Nabi ini di awal-awal tentang syariat sholat jamaah ini beliau menjanjikan atau memberikan iming-iming motivasi pahala sebesar khamsin wa ishrin. Dan ini memang dari hadis-hadis yang ada malah justru lebih banyak dengan khamsin wa ishrin, kan gitu. Kemudian begitu sahabat ini punya motivasi yang sangat luar biasa, maka kemudian Nabi memberikan tambahan lagi. Jadi orang-orang yang punya motivasi besar untuk melakukan sholat jamaah, kemudian ada penambahan 2 derajat sehingga dari 25 menjadi 27. Ini dan hadis yang meriwayatkan atau hadis yang menceritakan tentang bisab'in wa isyrina darajah itu rata-rata muaranya pada Abdullah ibnu Umar, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Sementara selain dari riwayat Abdullah ibnu Umar itu kebanyakan dengan redaksi bi khamsin wa isyrina darajah. Tapi kembali lagi sebagaimana tadi, tidak ada pertentangan atau tidak perlu dipertentangkan antara 25 atau 27 karena penekanannya adalah pada sholat jamaah. Yang ketiga, ada yang menjelaskan bahwa 27 itu apabila dilakukan di masjid, ya. 20 derajat itu adalah apabila sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Sementara 25 bagi yang berjamaah di luar masjid, seperti berjamaah di rumah, berjamaah di kantor dan sebagainya. Intinya bukan sholat berjamaah di masjid maka pahalanya 25, tapi kalau berjamaah di masjid ya, 27, di luar masjid 25, di dalam masjid pahalanya 27 derajat. Ada ulama yang berpendapat demikian. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa 27 darajah atau 27 juz'an tadi ini bagi orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, artinya butuh usaha yang lebih banyak, butuh motivasi yang lebih besar untuk sampai ke masjid karena jarak yang lebih jauh. Sementara yang 25 ini bagi yang dekat dengan masjid. Sehingga di sini ada perbedaan antara yang dekat dengan masjid dengan jamaah yang jauh dengan masjid.
Dan ini berbanding lurus dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah pergi ke masjid. Di antaranya orang yang berangkat ke masjid maka setiap langkah itu diganjar, diberikan pahala oleh Allah satu kebaikan, diangkat pangkat kemuliaannya satu setiap langkah, dan dihapus, dilebur dosa satu itu setiap langkah. Maka ini berbanding lurus dengan pendapat yang keempat tadi. Meskipun kalau kita baca di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak menjelaskan atau tidak setuju dengan penjabaran nomor 2, 3, dan 4. Tapi kalau nomor 1 ya jelas ini sepakat para ulama, penekanannya bukan pada jumlah tapi pada motivasi untuk melakukan sholat jamaah. Adapun 2, 3, dan 4 ini hanya pendapat-pendapat para ulama yang memang tidak ada sandaran dalilnya, karena ini adalah ijtihad, cara mereka mengkompromikan dan beberapa hadis yang ada perbedaan redaksi. Meskipun secara makna adalah anjuran atau motivasi untuk sholat jamaah, tapi secara makna ada perbedaan antara apakah dia sholat di dalam masjid berjamaah atau sholat berjamaahnya di luar masjid, apakah rumahnya dekat dengan masjid atau jauh dengan masjid. Ya. Kita perhatikan lagi, jadi di redaksi hadis sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi. Ya. Ada 2 perbandingan, sholat jamaah kemudian sholat al-fadh. Al-fadh ay al-munfarid, ya. Jamaah lawan dari munfarid. Ada lafadz afdolu yang berarti lebih utama. Ketika ada istilah lebih utama, maka bisa diasumsikan bahwa kedua perkara yang dibandingkan ini sebenarnya punya keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi salah satu dari keduanya lebih utama. Artinya kalau kita berbicara tentang fikih, maka sholat al-fadh, sholat sendirian ini sah. Secara hukum sah. Sholat jamaah juga sah. Tapi apabila dilakukan dengan berjamaah, afdal, lebih utama. Gitu. Maka para ulama ini jumhur, ya, baik dari kalangan Asy-Syafi'iyah, kalangan Hanafiyah maupun Hambali, ataupun dari kalangan Malikiyah, ya, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, ini berpendapat bahwa sholat jamaah, ya, sholat jamaah yang dimaksud adalah sholat maktubah. Sholat maktubah karena kita bicaranya sebenarnya mengarahnya pada sholat al-maktubah, sholat fardu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini para ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah tidak berpendapat pada hukum wajib, karena perbandingannya tadi afdol, ya, perbandingannya afdol, lebih utama. Afdol itu lebih utama, maka yang lebih utama itu lebih baik, tapi yang tadi perbandingan bawahnya bukan berarti tidak sah, sehingga hanya menunjukkan tentang keutamaan, keistimewaan dari sholat jamaah, bukan satu membatalkan yang lain. Ini maka sholat maktubah menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i sebagaimana dalam pendapat Ar-Rafi'i ini sunnah muakkadah.
Ya kan, meskipun di dalam Asy-Syafi'iyah menurut Imam An-Nawawi, ya kan, ini fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu dalam pengertian umum, apabila itu sudah dilakukan oleh sebagian saja, maka tidak berdosalah semua orang. Berbeda dengan wajib ain itu. Sementara dalam pendapatnya Imam Atha, ini kan, Imam Atha, Imam Auza'i, kemudian Imam Hambali, ini dari mazhab 4 yang Abu Thawr atau dikenal dengan madhab Ats-Tsauri, ini di Mesir, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, ini berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib ain. Tapi jangan diterima mentah-mentah, karena yang dimaksud wajib ain menurut mereka adalah bagi orang yang dekat dengan masjid dan mendengar suara azan. Dekat dengan masjid dan pada saat itu dia mendengar suara azan. Maka ketika rumahnya sangat dekat dengan masjid, begitu masjid dikumandangkan azan, dia dengar, maka dia punya kewajiban wajib ain untuk jamaah. Berbeda dengan Imam Adz-Dzahiriyah. Dari madhab-madhab Dzahiriyah yang dipelopori oleh Dawud Adz-Dzahiri, ini sholat jamaah merupakan syarat sah sholat. Artinya kalau sholat itu tidak dilakukan dengan berjamaah, menurut madhab ini, maka sholatnya tidak sah. Tapi kita kembali pada pendapat jumhur, ya Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, ini kita pakai. Seandainya kita mengarah kepada fardu, itu pun bukan fardu ain tapi fardu kifayah sebagai pendapat Imam An-Nawawi. Ini di dalam, ini pendapat Rafi'i An-Nawawi ini ada di dalam kitab Fathul Qarib, ya kan? Ini kemudian pendapat yang menyatakan wajib ain baik dari Auta, Imam Auza'i, Hanabilah, Dzahiriyah, ini ada di dalam kitab Subulus Salam, nanti bisa dicek, atau di dalam kitab Taqrirat As-Sadidat fi Masail Al-Mufidah karena Asy-Syaikh Hasan Ibni Ahmad Al-Kafi. Ini tapi tidak menjelaskan tentang ini kalau di dalam Taqrirat As-Sadidat, hanya menjelaskan poin-poin yang bawah ini sebagaimana dalam Fathul Qarib. Kemudian untuk sholat Jumat, ya, untuk sholat Jumat semua ulama sepakat hukumnya fardu ain atau wajib. Kemudian sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah, maksudnya sholat sunnah yang memang sejak awal tidak disyariatkan untuk sholat jamaah, ini apabila dilakukan dengan jamaah maka hukumnya mubah dengan catatan tidak dilakukan secara kontinu, hanya kadangkala berjamaah. Contoh sholat duha, ya, sholat rawatib, ya, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asyar, qabliyah isya, ba'diyah isya, ini namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini tidak disyariatkan sejak awal untuk dilakukan berjamaah, tapi dilakukan dengan sendiri-sendiri. Sholat tahajud termasuk juga demikian, sholat sendiri-sendiri. Namun apabila dilakukan dengan berjamaah, apakah boleh? Boleh, mubah. Tapi apabila dilakukan secara kontinu terus-menerus, jamaah terus-menerus, maka ini sebagian ulama mengatakan makruh. Karena nanti kalau dilakukan secara berjamaah terus-menerus, nanti dikhawatirkan akan memberatkan. Artinya memberatkan, ada tuntutan bagi sebagian orang untuk ikut berjamaah. Apabila tidak berjamaah merasa tidak nyaman, tidak enak dengan yang lain. Lah kemakruhannya di situ. Kalau sholat bersama-sama bagaimana? Tentu lebih boleh. Lah ini yang berlaku di pesantren-pesantren kita, itu sholat, bukan sholat berjamaah tapi sholat bersama-sama. Jadi misalkan sholat qiyamul lail, tahajud, dibangunkanlah para santri kan pada waktu malam-malam, kemudian mereka berkumpul di masjid atau musola atau di aula,
untuk melaksanakan qiyamul lail bersama-sama, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Hanya gerakan mereka yang hampir beriringan, berbarengan, tapi niatnya munfaridan, niatnya sendiri-sendiri. Atau sholat duha, ya ada sebagian pesantren yang menerapkan seperti itu seperti di Gerabak pernah saya di Ngeleteran, itu setiap duha semua santri wajib di masjid, tapi kemudian sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Jadi sholatnya bersamaan tapi tidak berjamaah. Atau sholat rawatib, ya misalkan kita bareng-bareng di masjid qobliyah atau ba'diyah, ya sholatnya bareng tapi niatnya munfaridan, sendiri-sendiri. Kemudian sholat yang beda niat antara imam dan makmum, ini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menselisihi keutamaan, tidak dianjurkan itu. Meskipun nanti kalau kita bahas secara fikihnya itu bisa jadi sah sekiranya tidak ada perbedaan kaifiyah. Contoh misalkan kita masuk masjid, ternyata di situ ada orang yang sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Ada salah seorang yang lebih dahulu datang di masjid sholat ba'diyah karena sholat jamaahnya sudah selesai. Dia sholat ba'diyah misalkan. Kemudian kita datang, ayo kita jamaah misalkan. Tapi kan saya sudah sholat jamaah, ya udah ente sholat qobliyah, nanti saya sholat wajib kan gitu. Nanti begitu imamnya salam, makmumnya melanjutkan rakaat misalkan ba'diyah duhur. Jadi imamnya kan 2 rakaat karena ba'diyah, dia salam, kemudian makmumnya lanjut pada rakaat ketiga. Ini khilaful aula, tidak dianjurkan meskipun pada rakaat 1 dan 2 kaifiyahnya sama. Ini contoh. Atau sebaliknya misalkan kita sedang safar, ya kan, kita sedang safar, kemudian kita berniat untuk jamak dan qashar. Kebetulan di hari Jumat misalnya, kita mampir di masjid untuk sholat Jumat, tapi kita di dalam hati kita berniat jamak dan qashar. Nah, qashar itu kan 2-2, artinya dari 4 menjadi 2. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bagaimana misalkan kita menjamak dan qashar, duhurnya kita bareng dengan sholat Jumat imam? Lah itu namanya khilaful aula. Jadi kita niat sholat duhur, ya sholat duhur di qashar bareng dengan imam yang sholat Jumat, kaifiyahnya sama persis 2 rakaat. Itu khilaful aula, tidak dianjurkan kan. Tidak dianjurkan itu ya tidak elok kan itu. Kalau kita niatnya sholat Jumat malah tidak boleh. Kita tetap niat sholat duhur tapi di qashar menjadi 2, dan 2 rakaat itu sama dengan jumlah rakaat pada sholat Jumu'ah. Nah ini kan kaifiyahnya sama, kita niatnya jamak qashar, imam niat sholat Jumat. Ini tidak dianjurkan. Baiknya bagaimana? Ya kita meskipun sholatnya bareng, ya kan, gerakannya bareng, kita ikut hormatan liwakti sholatil jumu'ah, hormat dengan imam, hormat dengan jamaah yang lain, kita ikut bareng-bareng. Imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita ikut sujud, tapi niat kita sendiri, niat kita beda. Jangan diniatkan jamaah dengan imam, sehingga kita di dalam hati niatnya jamak qashar tadi, sehingga niatnya sholat duhur qashar 2 rakaat, kemudian setelah salam kita tambah 2 rakaat untuk jamak qashar untuk yang sholat asar. Caranya seperti itu. Jadi karena sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dan qashar, tidak bisa dijamak karena dia 2 rakaat. Nah, sholat Jumat itu kan 2 rakaat, maka tidak bisa dijamak dengan apalagi qashar kan gitu. Tapi tadi kita kaifiyahnya karena sama
kita niatnya sholat duhur, ya kan, jamak takdim sholat duhur plus niat qashar, sehingga duhur menjadi 2. Setelah salam kita tambah 2 rakaat untuk sholat asar. Ini khilaful aula. Jadi secara fikih tadi tidak menunjukkan, ya, sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi, tidak menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah, ya kan. Mentok-mentoknya sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi fardu kifayah, sementara mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah. Adapun beberapa ulama-ulama yang berpendapat wajib itu berdasar pada hadis-hadis seperti ini atau yang sejenisnya. Jadi memang ada ancaman di mana bagi sahabat-sahabat pada masa itu yang tidak mau atau enggan untuk melakukan sholat jamaah. Di antaranya Nabi pernah suatu ketika berkeinginan ingin mengumpulkan kayu bakar, di mana kayu bakar itu digunakan untuk membakar rumah-rumah sahabat yang dekat dengan masjidnya. Difahami, sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid tapi mereka menolak atau tidak ada motivasi untuk sholat jamaah. Tapi keinginan Nabi ini hanya sebatas keinginan yang disampaikan, sehingga bukan berarti, menurut jumhur ya, bukan berarti menunjukkan bahwa sholat itu wajib. Karena ketika difahami sebagai wajib, apalagi dhahiriyah tadi menjadi syarat sah, maka ketika sholat sendirian itu dosa, ya. Dan ini tentu akan menyalahi kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah umum, ya, akan menyalahi kaidah-kaidah umum. Mana mungkin orang yang sholat itu berdosa, sholat sendiri maksud saya, mana mungkin seorang yang melakukan ibadah itu berdosa. Maka tidaklah mungkin sholat jamaah itu berhukum wajib, karena sholat itu ibadah, ibadah itu semestinya mendapat pahala, bukan mendapat dosa. Nah, gitu. Maka kembali lagi, ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat bukan wajib tapi sunnah atau fardu kifayah. Fardu kifayah, ada penekanan fardu kifayah sebagaimana pendapat An-Nawawi, karena agar dalam suatu qaryah atau perkampungan, suatu desa atau balad masjid ini, walau 2 orang itu ada yang berjamaah sebagai wujud syiar Islam, sebagai wujud syiar Islam. Tapi apabila sudah 2 orang saja yang berjamaah, maka semua tidak mendapatkan dosa. Ini menurut An-Nawawi. Tapi kita kembali pada jumhur, ya, sunnah muakkadah, meskipun pada kondisi tertentu kita berusaha sekuat kita, semaksimal kita untuk tetap mulazamah, ya kan, mudawamah untuk bisa sholat berjamaah. Tapi sekali lagi bukan wajib, karena apabila kita pahami wajib, maka apabila tidak berjamaah dosa, dan ini menyalahi kaidah umum, karena sholat adalah ibadah, mana mungkin orang yang beribadah mendapat dosa. Ini secara umum seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.